Sang presiden pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Dia langsung meminta dokter untuk memberinya sertifikat ketidaksuburan. Namun dokter wanita langsung membuka tirai dan memintanya berbaring dan melepas celananya untuk diperiksa. Karena dia tidak akan memberikan sertifikat palsu. Sang presiden merasa sangat malu. Barulah dia mengungkapkan kebenaran. Ternyata dia dan istrinya belum pernah bertemu. Bahkan tidak ada perasaan sama sekali. Untuk segera mengakhiri pernikahan ini, sang presiden baru terpikir untuk menggunakan cara ini untuk menenangkan ibunya. Namun yang tidak pernah terbayangkan olehnya adalah bahwa dokter di depannya yang membuatnya merasa nyaman adalah istrinya yang sudah menikah selama 5 tahun tapi belum pernah bertemu. 15 tahun yang lalu, gadis itu masih menjadi anggota panti asuhan. Ibunya sering datang ke sini untuk menyumbang. Namun pada hari itu, anak laki-laki itu tiba-tiba pingsan saat bermain dengan teman-temannya. Setelah dibawa ke rumah sakit, baru diketahui bahwa dia menderita penyakit darah akut. Dan kebetulan, gadis itu juga memiliki darah langka. Itulah yang menyelamatkan nyawanya. Sejak saat itu, di dalam hati gadis itu, benih kecil telah ditanam. Namun 15 tahun kemudian, dia akhirnya lulus dari sekolah kedokteran. Namun dia menerima telepon dari ibu pria itu, mengatakan bahwa dia telah menyiapkan kejutan besar untuknya. Dengan bingung, gadis itu baru saja menutup teleponnya. Dan tanpa sengaja, dia tertabrak dan jatuh ke dalam pelukan seseorang. Sayang, saya di tempat kerja. Bagaimana bisa? Tidak bisa hidup tanpaku. Aku dipaksa menikah. Bisa tolong? Sayang, saya baru saja membeli 2 tiket film. Akan segera dimulai. Apakah kamu mau menemaniku menonton? Sungguh, aku tidak bisa melawanmu. Ayo pergi. Saya belum menemukan orang yang mencurigakan di sini. Pria itu segera menariknya keluar dari pintu. Dan mengucapkan terima kasih yang sangat. Kemudian dia melambaikan tangan dan naik taksi. Dengan senang hati, dia mengucapkan selamat tinggal padanya. Namun pada saat itu juga, ibunda pria itu dengan tergesa-gesa mengejarnya keluar. Dan kebetulan bertemu dengan gadis itu. Dia mengatakan dia sudah menjanjikan 15 tahun yang lalu. Mereka ingin menjadi satu keluarga. Maka hari ini disiapkan pernikahan untuk dia dan anaknya. Gadis itu baru menyadari. Orang yang baru saja membantunya melarikan diri dari pernikahan adalah suaminya sendiri. 5 tahun berlalu dalam sekejap. Pria itu akhirnya kembali dari luar negeri. Namun hal pertama yang ingin dia lakukan adalah bercerai dengan istrinya. Dia segera pergi ke rumah sakit. Ingin mendapatkan sertifikat ketidaksuburan. Namun tidak disangka ditolak oleh dokter wanita yang memiliki etika profesional. Untuk meyakinkannya, pria itu mengatakan bahwa pernikahannya tanpa cinta. Seperti orang sehat yang terkena penyakit dan membutuhkan pengobatan. Namun kalimat ini juga membuat gadis itu terdiam dalam pemikiran. Dia juga telah menjaga pernikahan sendirian selama 5 tahun. Apakah sekarang juga seharusnya segera berakhir? Saat keduanya tidak bisa mencapai kesepakatan, telepon dari direktur tiba-tiba berdering. Ibunya mengetahui dia berada di rumah sakit. Segera mengatakan bahwa gadis itu juga berada di rumah sakit. Namun pria merasa seolah-olah baru turun dari pesawat. Dia langsung mengejarnya. Sungguh menyusahkan. Aku tidak ingin bertemu wanita itu. Kenapa selalu membicarakan wanita itu? Apakah istrimu memiliki nama dan identitas? Liming. Liming. Saat sang direktur masih bingung. Namun gadis itu sudah dipanggil perawat untuk operasi. Padahal istrinya berada di depan matanya. Sang direktur yang buta tidak bisa mengenalinya. Setelah gadis itu pulang kerja, mendengar ibu mertuanya berkata, pria yang dicintainya sejak kecil akhirnya kembali. Hatinya sangat senang. Segera pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Namun saat sang direktur juga masuk ke rumah, ibunya mertua justru berubah ekspresi. Menyalahkan dia karena meninggalkan pernikahan selama 5 tahun. Membiarkan istrinya ditinggalkan begitu saja di rumah. Namun pria itu berteriak. Tidak tahu ibunya diberi obat bius apa. Malah memaksa untuk menikah dengannya. Dia mengatakan bahwa dia kembali untuk bercerai dengannya. Ibu mertua hanya bisa mengatakan bahwa gadis itu pernah menyelamatkan nyawanya. Dan dia menyukainya sejak kecil. Dia bahkan memilih menjadi dokter karena penyakitnya. Dia sudah menjadi ahli bedah dalam usia muda. Pria itu tiba-tiba teringat dokter wanita yang ditemuinya siang tadi. Nama dan nama keluarga yang sama. Sama profesi. Kecocokan seperti itu membuatnya mulai meragukan lagi. Ibu menarik tangannya. Memberitahunya bahwa istrinya sekarang berada di kamar. Dia hanya perlu pergi untuk mengetahui identitas sebenarnya dari istrinya. Yan Shen, sudah lama tidak bertemu. Siapa kamu? Aku adalah Pei Yan Shen. Kak Yan. Kamu benar-benar kembali. Aku kembali. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Mari kita bercerai.
Kamu. Saya memiliki seseorang yang saya sukai. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Asalkan kamu setuju. Kondisi apa? Aku bisa memenuhinya. Di kartu ini ada 10 juta. Sebagai ganti atas tahun-tahun ini. Biaya kerugian mentalmu. Surat perjanjian perceraian. Saya sudah meletakkannya di depan pintu. Saya sudah menandatanganinya. Setelah kamu menandatanganinya. Kalau ada waktu, kita pergi ke kantor urusan sipil. Untuk mengurus prosedur perceraian. Baiklah. Aku pikir. Aku menasihatimu untuk tidak lagi membuat keributan. Mengingat ibuku. Aku tidak ingin membuat masalah menjadi terlalu buruk. Baik. Karena itu keinginanmu. Aku setuju untuk menandatanganinya. Mama. Aku mendengar dalam 2 hari. Asosiasi Dokter Kota Lautmu mengadakan sebuah makan malam. Ya. Apakah kamu tertarik? Anda adalah ketua asosiasi dokter. Aku sebagai anakmu pasti harus memberikan kontribusi. Di sini ada 2 miliar. Aku ingin memberikan kepada rumah sakit kota. Membangun sebuah gedung hiburan yang terintegrasi dengan kantor. Rumah sakit kota, gedung hiburan dan kantor. Aku merasa dokter-dokter bekerja keras. Terlalu melelahkan. Hiburan yang sesuai. Lebih bermanfaat bagi mereka. Merawat pasien. Baiklah. Kamu sudah berhati. Kalau begitu, konferensi dokter kota laut. Kamu pergi untukku. Langkah. Fajar. Tidak bertemu setelah lulus. Perubahan cukup besar. San Mingxuan. Dahulu kau mengganggu aku. Diingatkan oleh sekolah. Sekarang, masih ingin mempermalukan diri di konferensi. Kau seorang dokter kecil. Masuk ke dalam pertemuan puncak. Bukankah kau hanya ingin meraih kesempatan? Asalkan kau mendengarkan kata-kataku dengan baik. Mungkin saja. Aku masih bisa berbicara baik-baik di depan ketua. Kata-kata indah. Tidak perlu. Ah. Fajar. Kita juga bisa dianggap sebagai sahabat selama 4 tahun. Bagaimana kau bisa? Siapa yang peduli dengan sampah semacam ini? Hanya kau yang menganggap sampah sebagai harta. Setidaknya suamiku tidak akan melarikan diri dari tempat pernikahan. Membiarkan istrinya malu. Harus menjanda selama 5 tahun. Maaf. Sayang. Aku datang terlambat. Jangan kira kau bisa memperdaya dengan wajah polos. Aku tak akan takut padamu. Sudahlah. Lu Xiao mengatakan. Tuan PI dari Sin Technology akan hadir ke lokasi. Mungkin masih ada kesempatan untuk bekerja sama. Orang yang tidak berkelas seperti itu. Biarkan saja dia. Siapa lagi kalau bukan miliarder termuda di dunia. Sudah datang. Baru saja dia menghina kamu sebagai muka polos. Jangan marah. Hanya tampan. Bisa disebut muka polos. Puji guruku. Mengapa harus marah? Tuan Pei. Bagaimana persatuan bisa datang ke konferensi medis? Keluarga kami juga dianggap keluarga medis. Datang untuk ibuku. Keluarga medis. Ayahanda adalah konferensi medis. Akan segera dimulai. Selamat datang semua. Hadir di konferensi ini. Konferensi medis. Konferensi kali ini. Kami telah mengundang. Penampilan pertama. Ahli bedah dalam. Selama konferensi. Kami akan menarik peserta beruntung untuk berinteraksi dengan ahli bedah tersebut. Melakukan pertukaran medis. Kamu tahu kan? Istrimu demi kamu. Memilih menjadi dokter. Masih muda. Namun ahli bedah dalam. Sudah mendengar sejak dulu. Di rumah sakit kota ada seorang ahli hebat. Meskipun video operasinya selalu beredar di kalangan industri. Namun tidak pernah muncul. Sungguh berharap bisa dipilih. Beberapa orang suka sekali berlagak besar tanpa kemampuan. Tidak punya kemampuan tersebut. Masih bersikeras untuk masuk ke lingkaran ini. Jika saya menarik Anda nanti berdiskusi dengan ahli. Jangan sampai ada pertanyaan. Tidak bisa menjawab semuanya. Kalimat ini. Aku akan menjaganya dengan baik. Mengembalikannya kepada Anda. Tenanglah. Saya di sini. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Apakah Tuan Pei tidak percaya pada kemampuanku?
Terus berpura-pura. Tunggu sebentar. Lihatlah bagaimana Anda menangis. Baiklah, tidak banyak bicara. Sekarang, silakan. Ahli bedah dalam tim kami, Profesor Lining, naik ke panggung untuk berbicara. Bagaimana bisa kamu